presentasinya ya dok ya. Oke. Kepada Dr. Shen kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak. Aku tadi maaf nggak bisa di unmute. Halo, suara saya sudah terdengar jelas belum? Oke. Terima kasih Bu Ayuni. Baik, kita tunggu share screen PowerPoint-nya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sarah untuk share screen-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terutama saya ucapkan terima kasih untuk Puskesmas Kecamatan Tanah Abang yang telah turut serta memeriahkan Pekan ASI Sedunia tahun 2022 ini dengan mengadakan Zoom webinar ini yang insya Allah bermanfaat untuk ibu-ibu yang nonton gitu. Saya harapkan kalaupun ibu-ibu di sini yang nonton nggak ada kendala di proses menyusuinya, bisa bermanfaat juga untuk pengetahuan, membuka wawasan, dan bisa membantu orang-orang di sekitarnya, tetangganya, sepupunya, atau saudaranya gitu ya, dalam proses mengasihi sampai 2 tahun. Nah, tema kali ini Puskesmas Kecamatan Tanah Abang kualitas dan kuantitas ASI pada periode ASI eksklusif gitu. Ini penting banget dan ternyata emang di lapangan pun saya dan teman-teman saya sering menemukan batu sandungan gitu ya yang menyebabkan ibunya jadi tidak bisa memberikan ASI eksklusif gitu. Nanti kita bicarakan di next slide. Oke, baik. Ya. Baik. Jadi kita sendiri semua tahu ya, harapan setiap orang tua itu anaknya tumbuh sehat sampai dewasa juga menjadi individu yang sehat. Sebenarnya kriteria anak sehat itu seperti apa sih? Apakah anak yang gemuk, anak yang gembul? Sebenarnya enggak, bukan seperti itu. Tapi ada 4 kriteria anak bisa disebut anak yang sehat. Pertama, pertumbuhannya itu sesuai kurva, pertumbuhan berat badannya, panjang badannya, lingkar kepalanya, itu harus sesuai kurva yang ada di buku PING masing-masing tuh ya, buku KIA. Lalu perkembangannya sesuai usia. Perkembangan apa aja milestone-nya? Motorik halus, motorik kasar, bahasa, dan psikososial. Ini harus sesuai usia. Lalu juga anaknya jarang sakit dan ceria gitu ya. Jadi kalau hanya ceria saja, tumbuh saja berat badannya, tapi ada gangguan perkembangan, itu kan masih belum termasuk kriteria anak sehat. Nah, bagaimana nih agar anak kita sehat? Apa yang kita bisa lakukan? Next slide, please. Next slide, Mbak Sarah. Oke. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah dengan menyusui. Itu yang paling utama pertama, gitu ya. Badan-badan kesehatan, badan besar di dunia, WHO, UNICEF, bahkan di Indonesia secara nasional, IDAI, Kemenkes itu semuanya setuju bahwa menyusui adalah salah satu cara paling efektif untuk memastikan kesehatan dan kelangsungan hidup seorang anak.
Kok bisa? Kenapa? Karena ASI itu adalah makanan dan minuman bayi yang pertama dan adekuat, dan juga dia itu komposisinya tuh mengikuti, menyesuaikan individu si bayi yang menghisap payudara mamahnya. Kok bisa gitu? Karena ada pertukaran air liur yang masuk ke dalam payudara mamahnya lewat saluran-saluran ASI, dan itu akan kayak restoran. Kita minta menu, saya mau menunya ini nih. Ya udah dibikin sesuai yang dibutuhkan. Dan yang tidak kalah penting adalah di ASI itu komponennya banyak sekali sel-sel hidup gitu ya, antibodi, hormon, antivirus, anti alergi, anti parasit, faktor pertumbuhan, enzim-enzim, ini semua, di luar ini juga ada sel Hamlet gitu ya, itu tuh nggak ada di susu formula, hanya ada di ASI. Dan sampai sekarang pun kalau dipaksa dibuatkan, susu formulanya akan sangat mahal sekali. Mungkin hanya anak-anak Nagita Slavina yang bisa beli gitu ya. Rakyat-rakyat yang lain tuh belum tentu bisa beli kalau formulanya selengkap itu. Nah, maka dari itu ASI atau menyusui ini adalah salah satu cara paling efektif. Karena dari komponen-komponen tersebut, manfaatnya tuh banyak banget. Ini yang saya tulis hanya 6 saja. Di luar itu masih banyak lagi. Manfaatnya apa aja? Mencegah infeksi penyakit yang sering terjadi pada periode anak-anak, yaitu infeksi pencernaan, diare contohnya, infeksi pernafasan, batuk pilek, pneumonia contohnya, infeksi telinga, orang awam taunya congean gitu ya, itu bisa mencegah hal-hal tersebut. Lalu juga menurunkan resiko penyakit-penyakit tidak menular, baik sekarang maupun di kemudian hari saat dia menjadi individu dewasa. Apa aja sih penyakit tidak menular itu? Hipertensi, diabetes, penyakit jantung, obesitas gitu ya. Kok bisa gitu? Karena di ASI itu, sebentar, sayang mama lagi seminar sebentar ya. Jadi penyakit tidak menular itu efeknya dari mana? Jadi di ASI itu kan ada ini ya, human oligosaccharida. Ini adalah sejenis karbohidrat, tapi nggak bisa dicerna sama si bayinya. Dia nggak bisa dicerna di bayinya, jadi buat apa? Padahal jumlahnya banyak loh. Itu buat makanan bakteri-bakteri baik yang ada di pencernaan si bayi. Nah, jadi ibu itu nyusuin tuh nggak hanya mengenyangkan bayi, tapi juga mengenyangkan sedesa bakteri-bakteri baik. Kalau bakterinya jumlahnya banyak, bervariasi, ini adalah investasi kesehatan jangka panjang sampai dia dewasa gitu, untuk mencegah penyakit-penyakit tidak menular ini. Nah, kalau variasinya sedikit, jumlah bakteri baiknya sedikit, ini lebih rentan untuk terkena penyakit-penyakit tidak menular di kemudian hari. Selain itu, juga meningkatkan fungsi kognitif atau IQ atau daya pikirnya si anak gitu ya. Yang kita tahu tuh ASI itu seperti itu. Dia bisa membuat anak lebih cerdas. Manfaat-manfaat yang lain juga bisa sebagai anti kanker. Kok bisa sebagai anti kanker? Karena di ASI ada sel Hamlet. Lalu juga bayi yang menyusu langsung ya, direct breastfeeding, itu pertumbuhan rahang bawahnya terutama itu bagus sekali. Jadi rahangnya itu nanti besar, ruangan-ruangan untuk gigi-gigi dewasanya tuh cukup. Jadi dia giginya rapi, bernafas itu juga bagus. Kalau bayi yang tumbuh rahangnya tidak optimal, akhirnya dia rahangnya kecil, itu tempat buat tumbuh gigi itu sedikit gitu. Jadi giginya bertumpuk-tumpuk atau tonggos yang kita tahu atau came gitu ya, orang awam bisa tahu seperti itu. Dan ini menyebabkan proses bernafas pun juga terganggu karena mereka nggak bisa menutup secara baik mulutnya, lidahnya nggak bisa menempel secara, jadi lidah tuh kalau istirahat tuh nempel di langit-langit. Nah ini nggak bisa. Jadi akhirnya kalau tidur terutama suka menganga gitu ya. Ini aliran oksigen yang masuk yang sampai ke pembuluh darah itu, sirkulasi darah, ini nggak optimal. Akhirnya anaknya tidurnya itu nggak berkualitas. Ini nanti mengganggu dia saat di sekolah nanti. Nanti sekolahnya juga jadi nggak maksimal juga gitu. Jadi akhirnya mengganggu kemana-mana. Jadi fungsi menyusui itu banyak sekali dan berentet kemana-mana gitu ya. Nah, kita bisa next slide dulu. Nah,
kalau begitu bagaimana dong produksi ASI? Emang dibuatnya sejak kapan gitu? Jadi ASI itu dimulai sebenarnya sejak kehamilan. Sejak trimester pertama, hormon-hormon kehamilan itu seperti estrogen, progesteron, human placenta lactogen, bahkan prolaktin gitu ya, itu mempersiapkan pabrik ASI-nya. Pabriknya apa aja? Ini si saluran ASI, gudang-gudangnya kelenjar ASI-nya, lalu juga sel-sel yang menghasilkan ASI atau laktosit yang ada di tepi-tepi gudang ASI ini yang kecil-kecil ini, itu yang menghasilkan ASI. Nah, ini dibentuknya di trimester pertama. Di trimester 16 minggu itu biasanya ASI sudah ada beberapa ibu yang keluar, baik dia sadari maupun tidak. Kalau dia sadari, dia bisa ngeliat langsung. Kalau dia tidak sadari, itu biasanya ada kayak kerak-kerak putih pas dia lagi mandi, dia ngerasa ada kerak-kerak putih di putingnya. Itu kolostrum tuh, ASI-nya udah mulai keluar. Lalu setelah melahirkan, itu kan ari-arinya kan terlepas. Ari-ari terlepas ini berarti ada hormon-hormon kehamilan yang sudah tidak yang jumlahnya sudah turun, terjun bebas. Nah, ini membuat hormon prolaktin bebas berfungsi gitu ya. Udah nggak ada yang menekan kerjanya lagi. Nah, prolaktin fungsinya apa? Memproduksi ASI. Baru tuh mulai terlihat, terutama di 3 hari pertama, ASInya mulai terlihat lebih banyak keluar. Setelah 3 hari, biasanya sudah mulai supply and demand yang bekerja. Supply and demand itu kita lihat di gambar yang bawah, itu di mana ada rangsangan dari hisapan mulut bayi, atau jika misal bayinya terpisah dari ibunya karena suatu kejadian medis, hisapan dari alat pumping di area areola dan puting itu memberikan rangsangan lewat saraf ke arah otak si ibu. Jadi di otak ibu ini ada organ kecil, kelenjar kecil sebesar kacang hijau gitu ya. Di bagian depannya ini itu mengeluarkan hormon-hormon prolaktin. Kalau di yang bagian belakang itu mengeluarkan hormon-hormon oksitosin. Ini penting untuk produksi dan pemancaran ASI. Nah, jadi proses produksi ASI itu seperti itu. Sebagian besar, umumnya semua ibu dapat membentuk ASI yang cukup buat bayinya. Hanya sebagian kecil saja yang kesulitan. Ini ya, sebenarnya kalau misal prosesnya semua berjalan dengan secara ideal. Sebagian kecil seperti apa contohnya? Mungkin dia ada kerusakan saraf yang mengganggu si proses pensinyalan itu karena efek dari operasi payudara atau operasi punggung gitu ya. Atau dia ada gangguan hormon sehingga di proses kehamilannya itu pembentukan pabriknya itu nggak berjalan maksimal. Nah, hal kayak gitu tuh besar itu bisa buat mencukupi kebutuhan bayinya. Nah, tapi kenapa ya kok banyak ibu-ibu yang berkeluhan ASI saya seret, ASI saya telat keluar, berat badan bayi saya seret naiknya. Itu kenapa? Kenapanya kita lihat di next slide. Oke. Nah, kenapanya itu biasanya berlangsung di lingkungannya. Makanya WHO dan UNICEF membuat 10 langkah menuju kesuksesan menyusui 2 tahun. Karena lingkungan ini berperan besar sekali untuk kesuksesan ibu menyusui. Jika terjadi gangguan-gangguan di sini, biasanya ibu akan mengalami hal-hal yang tadi ibu keluhkan, ASInya seret, ASI telat keluar, berat badan bayinya seret gitu. Nah, jadi faktor lingkungan ini stakeholder-nya ada banyak. Di vaskesnya, SOP rumah sakit atau vaskes yang tempat ibu hamil dan melahirkan, lalu lingkungan komunitasnya, suaminya, neneknya,
baik dari pihak istri maupun pihak suami, lalu community support-nya. Biasanya kita kan zaman sekarang udah banyak ya, setiap ibu-ibu tuh menyusui ya pasti punya deh birth club atau pokoknya komunitas-komunitas pro ASI yang mendukung ibu untuk bisa terus menyusui. Nah, jadi kita bahas satu-satu tentang 10 langkah ini. Untuk langkah pertama itu susu formula, botol, dan DOT. Lalu juga membuat kebijakan-kebijakan atau SOP yang pro ASI, seperti saat kehamilan kehamilan trimester akhir mengarahkan ibu untuk belajar atau konseling laktasi untuk persiapan menyusui kelak, lalu memastikan IMD berjalan dengan baik dan sesuai kriteria, lalu memastikan rawat gabung berjalan dengan baik, hal-hal seperti itu. Nah, langkah kedua adalah pihak Vaskes melatih pegawainya untuk mengerti tentang ilmu laktasi dan sehingga dapat membantu para ibu-ibu yang akan melahirkan di Vaskes tersebut. Nah, untuk ibunya buat apa nih mengetahui 1 dan 2 ini? Dari kehamilan, ibu dan suami bisa mencari Vaskes yang pro ASI, yang kriteria-kriteria di 10 langkah menuju menyusui ini tuh mereka punya gitu. Jadi ibu bisa tanya ke dokter obgynnya, nanti pas trimester akhir saya diajarkan nggak cara menyusui, dilihat nggak, nanti diperiksa nggak payudara saya, apakah kemungkinan ada kendala, terus solusinya apa, hal-hal seperti itu. Jadi pemilihan tentang Vaskes pro ASI-nya. Kalau untuk ibu-ibu yang sedang hamil sekarang nih bisa dipersiapkan sejak sekarang. Lalu langkah ketiga adalah antenatal care atau belajar atau konsultasi menyusui saat hamil. Nah, ini bisa dengan dokter obgynnya, bisa dengan bidannya, atau belajar seperti ini, zoominar seperti ini. Tapi dari WHO menyarankan itu kan 2 kali ya saat hamil untuk belajar persiapan menyusui. Tapi mensyaratkan ada 1 setidaknya yang konsultasi tatap muka. Karena payudara itu kan setiap wanita berbeda-beda. Bentuknya, ukurannya, putingnya juga berbeda-beda, ada yang menonjol, ada yang pendek, ada yang rata, ada yang tenggelam. Nah, hal-hal seperti ini sebaiknya memang ada konsultasi tatap muka agar dilihat kemungkinan apa masalah yang bisa terjadi itu apa untuk kasus ibu dan solusinya apa gitu. Jadi bisa dipersiapkan sejak hamil. Lalu langkah keempat adalah IMD. Jadi di encourage untuk melakukan skin to skin contact atau IMD segera mungkin setelah bayi lahir, minimal 1 jam. Lalu di langkah kelima saat proses rawat gabung, pihak Vaskes gitu ya, atau ibu bisa proaktif sendiri untuk memastikan apakah posisi pelekatannya sudah tepat, transfer ASI-nya sudah baik, tanda cukup ASI-nya udah oke semua, dan kalau memang ada kendala, puting lecet dan lain sebagainya, bisa minta pertolongan seperti itu. Lalu di langkah ke-6 tentang suplementasi. Jadi kita nggak bisa pungkirin ada kondisi-kondisi medis, indikasi medis yang membuat si bayi itu butuh tambahan di luar ASI ibu. Nah, ini dipastikan pihak Vaskesnya itu lebih memprioritaskan untuk ASI donor, karena yang komponen yang tidak ada di susu formula itu yang telah disebutkan saya sebelumnya, itu yang penting untuk pertumbuhan kesehatan si dedek kelak gitu kan. Lalu jika ibu dan suami memutuskan untuk memberikan susu formula, pihak Vaskes bisa menjelaskan pemberian yang aman itu seperti apa agar tidak mengganggu proses menyusui sampai 2 tahunnya gitu ya. Lalu langkah ketujuh adalah rooming in rawat gabung. Sebisa mungkin ibu dan bayi bisa rawat gabung 24 jam pagi dan malam ya. Lalu juga kalaupun harus terpisah karena indikasi medis, Vaskes juga membantu ibu untuk tetap bisa bertemu sama bayinya. Lalu langkah ke-8 adalah pihak Vaskes dan ibu dan suami harus tahu tanda cukup ASI bayi itu seperti apa, kapan bayi lapar gitu ya. Lalu langkah ke-9 ini ada revisian. Jadi tahun 2018 itu baru direvisi tentang hal ini. Sebelumnya itu pernyataan langkah 9 adalah jangan berikan DOT dan empeng ke ibu.
menyusui karena resiko-resiko yang dibawa. Namun dilakukan revisi menjadi konsultasikan ke ibu tentang penggunaan yang lebih aman dan resiko-resiko yang dapat terjadi pada penggunaan botol dot dan empeng. Jadi resikonya ini kan mungkin ibu-ibu udah pasti udah banyak yang tahu ya tentang bingung puting. Resiko bingung puting itu cukup tinggi penggunaan botol dot, lalu juga dapat menurunkan produksi ASI ibu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terus dapat mengganggu higienitas gigi geliginya si bayi dan daerah mulutnya, lalu juga mengganggu pertumbuhan rahang si bayi, jadi bisa jadi rahangnya kecil gitu. Jadi resiko-resiko ini perlu diketahui sama si ibu sebelum dia mengambil keputusan untuk menggunakan botol dot gitu. Dan juga jelaskan alternatif lain media ASIP atau suplemen selain botol dot karena ada banyak sekali gitu ya. Lalu langkah ke-10 memastikan saat ibu bisa pulang dari Vaskes, ibu sudah bisa bergabung dengan komunitas-komunitas pro ASI. Jadi biar setiap lagi galau atau lagi ada kendala, ada support system di situ di luar keluarganya begitu. Nah, ini kan kita lihat banyak banget ya yang 10 langkah yang dibuat oleh WHO sama UNICEF. Kenapa sih emang menyusui susah banget ya? Sebagian ibu memiliki kendala di proses menyusui sampai 2 tahunnya, makanya dibuat 10 langkah ini. Nah, kendala pada periode ASI eksklusif itu ada 3 periode yang paling sering terjadi. Ada di next slide, silahkan Kak Sarah. Nah, ini adalah periode-periode batu sandungan busui saat ASI eksklusif. Ini paling sering terjadi masalah di hari-hari ini, periode ini ya. Yang pertama adalah 3 hari pertama setelah melahirkan. Lalu yang kedua itu adalah minggu ke-1 dan kedua. Periode ketiga adalah bulan ke-3 sampai ke-6. Ini adalah periode yang paling sering. Seringnya apa? Di 3 hari pertama itu biasanya ASI telat keluar, ibu-ibu panik, bayi rewel gitu ya. Malah ada beberapa yang muncul tanda-tanda dehidrasi gitu. Lalu di periode kedua ini adalah periode biasanya bayi sudah mulai balik ke berat badan lahir. Biasanya kalau di vaskes-vaskes itu di umur bayi 7 hari, bayi-bayi sudah harus kontrol ke vaskesnya untuk menilai berat badannya sudah balik belum, tanda cukup ASI-nya oke belum, posisi perlekatannya gimana gitu, menilai, mengevaluasi ulang. Nah, menariknya di minggu kedua akhirnya di usia 14 hari itu biasanya nggak ada jadwal kontrol, tahu-tahu loncat ke hari ke-30. Ibu-ibu yang udah feelingnya kuat ya, kayak ada masalah nih, kayaknya harus cari bantuan. Itu biasanya mereka datang di minggu kedua atau minggu ketiga, dan situ baru ketahuan biasanya berat badannya belum naik, belum kembali ke berat badan lahir, atau malah turun, atau naik tapi sedikit banget gitu, nggak nyampe KBM kalau dihitung per harinya. Jadi memang di minggu periode ini tuh memang agak riskan, minggu 1 dan 2 ini. Lalu kepentingan juga 2 minggu pertama ini adalah pembentukan gembok kunci prolaktin. Jadi tadi kita sebut hormon prolaktin ya. Nah, di payudara itu di sel-sel kecilnya itu ada pintunya. Nah, biar pintunya kebuka, biar dia mau produksi ASI, itu harus cukup jumlah si pintu sama gemboknya. Gemboknya itu si hormon prolaktin, pintunya itu di selnya. Nah, ini tuh jumlahnya tuh harus sesuai. Di 2 minggu pertama itu adalah pembentukan gembok-gembok dan gembok-gembok sebanyak mungkin gitu ya, sama kuncinya sebanyak mungkin. Kalau di 2 minggu pertama ini ada kendala proses posisi perlekatan dan lain sebagainya gitu, jadi nggak optimal pengosongan payudara, itu tubuh ngebentuk gembok sama kuncinya itu sedikit gitu. Jadi saat dia sudah datang lewat usia 2 minggu, misal dikasih obat untuk meningkatkan hormon prolaktin gitu ya, kuncinya kan dibanyakin, tapi gemboknya tuh sedikit, pintunya tetap sedikit. Nah, itu jadi kadang-kadang membuat ibu tuh agak kesulitan untuk menaikkan produksi ASI-nya sampai ke optimal gitu, sampai ke optimal yang seharusnya. Jadi periode 2 minggu pertama ini cukup penting gitu ya. Lalu periode ketiga
adalah bulan ke-3 sampai 6. Ini biasanya pada ibu-ibu yang sudah balik kerja, manajemen pumpingnya itu kurang tepat gitu ya. Ini atau dari jadwalnya, pemilihan alat pumpingnya, pemilihan corongnya ini kurang tepat, akhirnya pengosongan payudaranya tidak optimal sehingga terjadi penurunan produksi ASI, lalu bebek bayinya jadi seret gitu. Nah, saat ada problem-problem batu sandungan ini, kita sebagai nakes ada 3 kunci yang paling penting. Ini juga ibu-ibu awam juga mesti tahu. Pertama adalah feed the child. Bayinya jangan sampai lapar. Jadi kalau misal ASI mamahnya seret, sambil kita bantu naikin, bayinya juga jangan kelaparan, jangan dibiarin aja, gitu ya. Bisa dengan ASI donor, bisa dengan susu formula. Lalu protect the supply. Protect supply apa nih? Supply mamahnya. Jadi saat bayinya ada kendala, mamahnya juga dibantu untuk menjaga produksi ASI-nya. Misal bayinya seret, dapat tambahan ASI donor atau susu formula. Mamahnya juga diajarkan gimana cara menjaga produksi ASI-nya atau malah meningkatkan. Gitu. Nanti kita akan bahas tentang hal itu. Lalu yang berikutnya ya adalah keep the baby close to the breast. Karena biasanya pada proses terapi meningkatkan produksi ASI dan BB bayi itu kadang-kadang bisa terjadi efek samping bingung puting karena pemilihan media suplementasinya itu kurang tepat. Misal diberikan botol dot dan nggak diajarkan cara yang lebih baik gitu, misal SNS. Nah, ini 3 komponen ini yang diharapkan untuk jadi kuncian saat membantu ibu-ibu dengan ASI seret dan BB bayinya seret. Next slide. Baik. Nah, pada ibu-ibu yang ASI-nya sedang seret, kita dapat membantu meningkatkan baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya gitu ya. Nah, kalau dari segi kualitas ini kita bisa bantu dengan makanannya yang dikonsumsi harian si ibu gitu. Jadi makanannya itu gizi seimbang dan bervariasi dan sesuai kalori kebutuhan para busui. Busui itu biasanya butuh tambahan 300 sampai 400 kilokalori per hari gitu ya. Contohnya apa aja nih? Contohnya kita bagi, kita pecah-pecah sesuai jenis makanannya, yaitu karbohidrat, itu dalam sehari dia butuh 6 porsi, kurang lebih 100 gram per porsinya. Nggak hanya nasi, ibu-ibu. Karena saya punya pasien, dia nggak pernah makan nasi dari dia remaja. Dia bingung, apakah kualitas ASI saya bakal jelek ya nantinya? Loh, padahal enggak, karena karbohidrat itu banyak banget pilihannya. Ada kentang, jagung, sukun, ubi, aduh macam-macam banget. Jadi nggak makan nasi pun nggak apa-apa gitu. Lalu untuk protein hewani itu 4 porsi, kurang lebih per porsinya 50 sampai 55 gram. Ada macam-macam juga, ada ikan, telur ayam, telur bebek, telur puyuh, daging-dagingan juga ada banyak ya, daging kambing, hati ayam, ikan, udang, kerang, dan lain-lain. Lalu ada protein nabati. Protein nabati, tahu tempe, kacang merah, kacang hijau, kacang mete, dan lain-lain. Ini 4 porsi juga, ya, kurang lebih 50-100 gram. Lalu ada sayur-sayuran, 4 porsi juga, bayam, kangkung, buncis, dan lain-lain. Berikutnya, next slide, itu ada buah-buahan, ada lemak, dan air putih. Silakan Kak Sarah, next slide. Nah, iya, thank you. Nah, untuk buah-buahan itu 4 porsi juga, kurang lebih 100 gram per porsinya, buah macam-macam ya. Durian juga boleh ya, ibu-ibu ya, yang pada ketakutan. Maaf Kak, ya. Boleh. Terus lemaknya gimana? Lemaknya 6 porsi sehari, 1 porsi itu 1 sendok teh. Ini bisa buat numis, misal bikin oseng tempe gitu ya, tumis pakai minyak kelapa sawit, boleh. Terus mau bikin opor telur pakai santan, gitu. Terus untuk gula dibatasi ya, gula nggak hanya anak-anak aja dibatasin, orang dewasa busui juga dibatasin. Per hari itu kurang lebih 2 sendok makan. Ini sumbernya bisa macam-macam
dari manis, terus minuman-minuman manis, kopi susu, dan lain-lain gitu ya. Kalau ibu-ibu perhatikan, misal susu kotak yang kecil itu yang UHT, yang rasanya stroberi, coklat, dan lain-lain, itu gulanya kurang lebih 20-25 gram. Berarti ibu minum satu susu kotak itu aja tuh udah mencapai tuh gula konsumsi gula harian. Jadi kurangin gula-gula. Ya, untuk ASI eksklusif itu kurang lebih di 14 gelas per hari. Nanti di umur 6 ke 12 bulan dia berkurang, kurang lebih 12 gelas per hari. Satu gelas itu 200 mili. Nah, untuk air putih ini kan mengikuti badan juga ya. Jadi selain takaran ini juga ikutin rasa haus ibu. Kalau ibu terlalu berlebihan, sebenarnya ibu nggak haus, tapi ibu nargetin pokoknya harus 3 liter, di atas 3 liter sehari. Itu juga kadang-kadang kurang tepat. Karena kita jadi bolak-balik buang air kecil ya. Akhirnya nggak langsung keluar, yang diminum langsung keluar, nggak nyampe dia diproduksi untuk membuat ASI. Jadi kadang-kadang suka mengganggu produksi ASI juga. Jangan terlalu berlebihan juga air putih itu ya. Nah, terus gimana dok? Saya masih kurang paham. Praktikalnya gimana? Praktikalnya gini. Misal sehari ibu makan 3 kali makan besar, 3 kali snack gitu ya. Makan besarnya jam 8 pagi, terus jam 12 sama jam 7 malam. Untuk snack jam 10, jam 2 siang, terus bisa jam 4 atau jam 9 malam. Kadang-kadang kalau malam kan kita nyusuinnya lebih sering dan suka lapar ya, itu bisa buat snack malamnya. Kalau untuk makan besar, kita bisa bikin yang sederhana, misal nasi 1 porsi, ceplok telur, terus oseng-oseng tempe. Nah, itu kan udah ada, sama satu lagi sayurnya, misal sayur sop bayam 1 porsi. Itu kan udah ada tuh karbohidrat 1 porsi, protein hewani, nabati, sama sayurnya 1 porsi kan. Itu kan dikali 3. Nah, sedangkan ini rata-rata 4 ya, si protein nabati hewani itu kan sama sayur 4 porsi. Di salah satu makan besar itu bisa didabelin, misal makan siangnya kan biasanya suka lapar banget, itu bisa protein nabati sama hewaninya 2 porsi, atau pas makan malam sayurnya jadi 2 porsi, jadi dapat tuh 4 porsinya semuanya sehari. Terus untuk snacknya, karbo tadi kan banyak banget ya, butuh 6 porsi. Snacknya bisa pilih salah satunya karbo, misal ubi panggang atau ubi rebus kan enak tuh manis, disandingkan sama buah-buahan, pisang atau potong semangka kayak gitu. Terus itu dikali 3 juga udah dapat itu 4 porsi gitu. Jadi sebenarnya mudah. Yang penting kita racik-racik aja, bikin menu-menu sendiri sesuai apa yang kita suka gitu ya. Next slide. Next slide, Kak Sarah. Oke. Nah, jadi ada suatu penelitian yang dilakukan oleh Brafi dan kawan-kawan tentang efek diet ibu terhadap kualitas ASI. Ternyata memang ASI yang lebih berkualitas itu dari makanannya si ibu ada efeknya. Contohnya dari energi total. Energi total itu ditemukan bahwa ibu-ibu yang diet rendah lemak, diet rendah karbo dan tinggi lemak itu energi kalorinya lebih tinggi energi totalnya gitu dibandingkan ibu-ibu yang dietnya tinggi karbohidrat tapi rendah lemak. Lalu untuk protein juga sama. Protein itu lebih tinggi di ASI ibu yang dia tinggi protein dibandingkan yang enggak. Terus menariknya, protein itu kan jenisnya macam-macam ya. Tapi untuk laktoferin dan alfa-laktalbumin itu nggak ada perbedaan. Jadi walaupun ibunya makan lebih banyak protein, dia nggak ada perbedaan di situ. Terus ibu-ibu vegetarian sama non-vegetarian juga sama aja. Jadi menarik sekali di situ ya. Terus jadi ibu-ibu yang vegetarian jangan minder, bisa kok untuk ASI-nya berkualitas. Lalu untuk lemak, ini sama ya, berkorelasi ya. Kalau ASI lemak di makanannya banyak, ASI-nya juga banyak lemaknya. Terus juga ibu-ibu yang konsumsi dairy lebih banyak, itu biasanya ASI-nya juga lebih banyak. Dairy itu apa aja sih? Susu sapi, keju, butter, kayak gitu. Oke, next slide.
Di next slide itu ada mineral, vitamin. Ini juga berkorelasi positif antara yang ibu makan sama yang ada di ASI. Kalau mineral ada zinc yang udah diteliti, zinc, selenium, zat besi. Terus kalau di vitamin udah diteliti vitamin C, E, B1, dan B6. Lalu yang menarik, karbohidrat ternyata nggak ada pengaruh signifikan, Bu Ibu. Jadi kalau Ibu Sui, jangan banyakin nasinya, banyakin protein, nabati hewani, sayur buah, sama lemak gitu. Kalau karbo nggak dibanyakin juga sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ke kualitas ASI. Next slide. Nah, tadi kita ngebahas tentang kualitas. Kita juga pengen kuantitas ASI-nya naik, gitu kan? Nah, ada 3 cara, tapi yang paling utama, paling berpengaruh adalah pengosongan payudara. Lalu berikutnya ada galaktagok. Galaktagok itu obat-obatan atau herbal-herbal yang dapat meningkatkan produksi ASI. Lalu ada terapi-terapi alternatif, pijat-pijatan, acupressure, akupunktur. Ini udah ada penelitiannya dan memang ada signifikan untuk meningkatkan produksi ASI. Silakan next slide. Next slide, Kak Sarah. Oke. Nah, untuk kok belum keganti? Oh ya. Untuk pengosongan payudara rutin itu bisa dengan pumping, bisa dengan menyusui. Kalau ibunya saya full DBF, Dok, saya ibu rumah tangga, bisa dengan menyusui. Karena biasanya suka agak seret itu saat bayi sudah mulai tidurnya lebih lama. Jadi saat malam hari bablas tidurnya 4 jam, 5 jam. Itu kan lumayan. 1-2 sesi menyusui terlewati kan. Jadi bangunkan bayi, susui lebih sering gitu ya, minimal 8 kali per hari. Rata-rata di 8-12. Biasanya bayi-bayi pada periode ASI eksklusif tuh meneteknya. Lalu misal sudah nih difokuskan menetek lebih sering, tapi dok kok masih berat badan bayi saya tuh masih seret gitu ya. Nah, ini bisa ditambah dengan pumping. Jadi setelah ibu DBF, misal sesi ini nyusuknya payudara kanan. Dedek udah selesai, dedek bobo, pumping tuh 10 menit di payudara kanan. Atau misal dedeknya kalau netek langsung 2 payudara, Dok. Oke, dua-duanya keminum. Berarti 1 aja yang dipumping. Agar apa di sesi berikutnya dedek di payudara yang belum dipumping itu masih full tank lah istilahnya. Jadi dia nggak kerewelan juga dan lebih kenyang. Lalu bisa ditambah dengan power pumping 1-2 kali per hari. Power pumping itu apa, Dok? Jadi bisa pakai 2 alat pumping sekaligus, bisa 1. Kalau pakai 2 sekaligus, langsung 2 payudara dipumping 10 menit, lalu 10 menit istirahat, lalu diulang lagi 10 menit pumping lagi ke 2 payudara, 10 menit istirahat. Kalau hanya punya 1 pumping gimana, Dok? 1 payudara ganti-gantian. Pertama pumping 10 menit kanan, lalu pindah 10 menit kiri, begitu diulangi sampai 60 menit. Lalu kalau saya bekerja gimana, Dok? Saya nggak full DBF di saat lagi di kantor, saya kan pumping. Nah, ini di prinsipnya adalah sama, minimal 8 kali per hari dikosongkan payudaranya. Jadi mau ibu mix karena harus bekerja atau ibu full epping misal ya, prinsipnya sama, minimal 8 kali dikosongin payudaranya. Power pumping ditambahkan bisa. Cara meningkatkan produksi ASI yang paling ideal itu secara teori adalah pemakaian hospital grade. Hospital grade itu cukup mahal ya, alat pumpingnya. Jadi nggak semua ibu bisa menggapai ini. Kalau memang nggak bisa, pakai aja yang ada, tapi dipastikan jadwalnya minimal 8 kali per hari dan corong sesuai dengan diameter puting si ibu. Lalu valve-nya, valve itu yang dilihat di kanan bawah ya. Ini katup yang membuat tekanan negatif di alat pumping. Itu kalau udah menganga tuh seperti yang putih kan udah nganga, itu berarti udah nggak bagus. Atau yang sebelah kiri itu juga udah menganga, itu harus diganti. Biasanya kalau pemakaian sehari ada minimal 3 kali, itu emang harus diganti setiap 1-2 bulan. Nah, kita akan bahas satu-satu di next slide tentang corong pumping dan tips optimasi hasil pumping.
Untuk cara ukur corong, ini biasanya setelah melahirkan ya, puting baru bisa diukur secara lebih tepat. Karena kalau lagi hamil masih bertumbuh ukuran putingnya. Jadi diukur diameter paling jauhnya si puting. Dok, kalau puting saya rata gimana? Puting rata pun ada loh kok Bu, kelihatan warnanya tuh berbeda gitu batasnya. Nah, itu yang diukur. Diukur misal dapat 15 mm. Itu ditambahin 2 sampai 4. Berarti kurang lebih corong atau insert yang cocok buat ibu tuh di 17 sampai 19 mm. Ibu bisa ganti corongnya atau kalau mau beli lebih hemat, beli insert. Insert tuh yang kayak kanan bawah tuh, Bu. Itu tinggal diselipkan di corong yang ibu punya. Terus jangan lupa puting kanan dan kiri diukur karena kanan kiri bisa beda dikit, bisa beda jauh ukuran diameternya gitu. Next slide. Oke, ini bisa di stop dulu Kak, yang tengah sama yang kanan, biar bisa fokus satu-satu. Oke. Boleh diklik play yang breast compression, Kak. Terima kasih. Nah, ini cara untuk optimasi hasil pumping. Jadi saat pumping, sambil dipijat payudaranya, ibu bisa cari juga bagian gerenjel-gerenjel, kelenjar-kelenjar ASI yang masih penuh, itu ibu bantu perah juga, ibu bantu pijat juga. Lalu yang tengah, pijat memutar. Boleh dipencet play, Kak? Nah, jadi corongnya itu di payudara itu dipijat muter. Ini harusnya payudaranya nggak ikut muter ya. Ini videonya ada kesalahan. Jadi payudara diem aja, si corongnya yang kita pijat muter di payudaranya. Jadi sambil masas gitu. Lalu yang berikutnya adalah sambil dikompres hangat dipijatnya. Corongnya juga bisa direndam dulu di air hangat sebelum dipakai. Oke, next slide. Oke, ini Galactagok. Galactagok ini tadi saya udah info ya, bisa obat, bisa herbal, yang intinya untuk meningkatkan produksi ASI. Nah, kita bahas yang obat dulu. Saya nggak mau sebut nama obatnya, karena sekarang di e-commerce kita juga bisa beli obat ya. Nanti malah ngeri, asal beli aja, nggak ngerti cara pakainya, nggak tahu apakah itu boleh dipakai sama ibu, karena ada beberapa ibu yang nggak boleh konsumsi ini, akhirnya malah bikin masalah-masalah baru gitu, malah memperkeruh suasana. Jadi saya jelaskan aja, kalau memang tertarik bisa hubungin konselor laktasi masing-masing di daerahnya untuk apakah dicek gitu, apakah ini boleh dia konsumsi gitu, dan cara konsumsinya bagaimana. Oke, untuk obat ini sendiri, obat ini signifikan ya, 2 dari 3 ibu meningkat produksi ASI-nya setelah dikonsumsi rutin 1 sampai 2 minggu. 1 dari 3 nggak meningkat. Kenapa? Ada problem hormonnya atau sarafnya atau dari gudangnya sendiri yang membuat memang produksi ASI-nya itu nggak bisa banyak seperti ibu-ibu yang lain. Tapi sebagian besar bisa ya, 2 dari 3. Cara makainya itu, dia itu harus rutin, nggak boleh terlewat jadwal minumnya, karena kalau terlewat dia bisa menurunkan produksi ASI. Lalu dia memiliki resiko-resiko efek samping. Yang paling sering biasanya berdebar-debar, mulut kering, pusing. Lalu yang agak jarang, tapi ya lumayan terjadi juga sih, itu adalah insomnia, mood swing. Bahkan ibu-ibu yang ada riwayat depresi bisa kambuh gejala depresinya. Jadi memang ini hati-hati ya, nggak boleh asal beli. Lalu yang sangat jarang bisa gangguan irama jantung. Ya, ini sangat jarang terjadi tapi bisa. Oke, next slide. Ini adalah Galactagok dari herbal. Ini saya sekalian share dosis-dosisnya. Karena ini bisa ibu konsumsi. Langsung ibu pilih sendiri mau yang mana dan bisa ibu konsumsi. Jadi di Herbal Indonesia ini yang udah ada penelitiannya, itu ada daun bangun-bangun atau torbangun ya. Itu dikonsumsi 150 gram per hari dalam bentuk sup.
ini kalau dari penelitiannya ya, dalam bentuk sup selama 2 minggu signifikan meningkatkan produksi ASI 65%. Saya sempat lihat pas zaman anak saya yang pertama tuh ada yang jualan dalam bentuk jus. Botolnya berapa ratus gram dia daun bangun-bangunnya. Lalu ekstrak daun katuk. Ini ekstraknya ya, jadi bentuknya ada kapsul gitu. Ini 3 kali sehari, 300 mg dikonsumsi selama. Lalu ada ekstrak daun kelor 2 kali dalam sehari 250 gram per kapsulnya. Selama 2 minggu juga cukup signifikan, tapi nggak disebutkan berapa persennya. Lalu jantung pisang ini satu buahnya itu kurang lebih di 800 sampai 1 kilo. Jadi ibu bisa langsung 1 kilo gitu, ibu bagi aja 5 bagian. Nah, itu bisa ibu buat konsumsi sehari-hari. 2 kali 200 gram. Jadi pagi sore bisa ibu konsumsi sebagai pengganti buah-buahan tadi, kelompok buah-buahan. Itu dikonsumsi selama 1 minggu bisa meningkatkan produksi ASI 60%. Jantung pisang ini bisa dioseng-oseng, bisa digulai, terserah sih, dia sebenarnya buah tapi dimakannya kayak sayur gitu. Oke, next slide. Pijat oksitosin. Pijat oksitosin ini ibu-ibu pasti udah tahu deh kalau yang pijat yang di punggung ini ya. Tapi ada lagi juga arugaan. Arugaan ini semua titik oksitosin di seluruh tubuh dari kepala sampai kaki dipijat. Jadi titik oksitosin tuh nggak hanya di punggung, ada banyak. Bisa dilakukan kalau oksitosin, ibu ngeliat video seperti ini atau di YouTube banyak ya cara-cara pijat oksitosin, bisa minta tolong suami untuk pijetin rutin setiap hari kurang lebih 15-30 menit. Cukup signifikan untuk meningkatkan produksi ASI. Untuk arugaan biasanya harus memanggil nakes sih atau terapis spa datang ke rumah karena titiknya cukup banyak, nggak bisa dikerjain sendiri. Next slide. Oke, ini adalah bagian dari traditional Chinese medicine atau pengobatan alternatif, acupressure dan akupunktur. Untuk akupunktur itu menggunakan jarum setipis rambut. Kalau acupressure menggunakan penekanan benda-benda tumpul. Jadi ibu-ibu yang takut jarum bisa acupressure, pakai jari ibu, pakai siku, atau pakai bagian tumpul dari pulpen atau pensil, itu bisa. Kalau akupuntur sendiri itu jika dilakukan setiap 3 hari dia kayak obat ya. Jadi harus dilakukan rutin gitu. Kalau jaraknya terlalu jauh lebih dari 3 hari tuh nggak efektif. Jadi memang harus sudah berpengalaman menangani ibu-ibu dengan ASI seret, dilakukan 8-10 kali sesi, itu efektifnya lumayan tinggi, 90-an% gitu ya. Titik rekomendasinya tiap akupunturis itu beda-beda cara menilainya, tapi tujuannya sama, jadi nggak ada pakemnya gitu ya. Mereka yang akan menilai kebutuhan ibu di mana. Lalu kalau acupressure, ini dalam 2 minggu, ibu lakukan penekanan-penekanan di titik-titik tertentu, itu bisa meningkat sampai 300%. Jadi nggak selalu 300% ya, tapi ini tulisannya tuh sampai 300%. Lalu lakukan penekanan ini di titik-titik, bisa di play Kak videonya. Ada 3 titik rekomendasi, LI4, SI1, dan GB21. Videonya bisa di play Kak? Oh, udah di play ya? Oke. Ini LI4, boleh di stop dulu Kak. Yang bagian LI4. Biar ibu-ibu pada ngeliat titiknya di mana. Oke, nah ini titik LI4, kalau ibu-ibu lihat, kan di jari telunjuk itu ada pangkalnya ya, ada tulang. Nah, dari situ pergelangan. Nah, itu tengahnya, bagian titik tengahnya itu yang kita tekan. Tekan sampai nyeri tapi enak. Nah, itu berarti udah teci.
udah teci. Jadi teci itu titik yangnya udah pas. Lalu itu dilakukan kanan kiri, tangan kanan, tangan kiri. Lalu untuk SI1 titiknya itu, ini udah di stop ya, oke. Nah itu titiknya adalah perbatasan potongan garis kelingking pangkal kuku sama tepi kuku. Itu perpotongan, nah titiknya di situ. Itu ditekan-tekan, nyeri sampai nyerinya enak gitu ya. Nah itu sudah 1.2 sampai 3 menit. Lalu titik berikutnya adalah GB21, itu adalah di pundak. Di pundak biasanya ibu-ibu kalau kerimbat kan ada tuh titik yang sakit tapi enak. Nah itu ada jeglugan. Nah itu di situ ditekan kanan kiri. Itu mungkin butuh bantuan orang sekitar untuk mijetinnya ya. Ini bisa dilakukan setiap hari. Next slide. Jadi untuk tips-tips praktikal tadi itu untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas ASI secara umum seperti itu. Biasanya dalam 1-2 minggu itu sudah ada perubahan signifikan, baik produksi ASI-nya atau berat badan bayinya. Tapi kalau misalnya sampai 2 minggu ternyata masih belum ada perubahan, mungkin ibu butuh pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan hormon, pemeriksaan HB ibu, apakah ibu ada anemia, atau mungkin ibu ternyata ada riwayat operasi payudara, atau trauma, daerah payudara dan punggung. Nah, hal kayak gitu sebaiknya konsultasikan ke konselor laktasi terdekat. Gitu. Jadi, hidup itu kan nggak ideal ya. So, when an ideal world is far from your reach, make it possible by stretching things out. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu semua. Saya bisa kembalikan ke moderator Mbak Hanifah untuk sesi Q&A. Terima kasih. Alhamdulillah udah selesai presentasi dari Dr. Shin. Gimana nih ibu-ibu? Seru banget ya. Banyak ilmu-ilmu baru yang saya sendiri pun baru ngeh lagi karena memang anaknya udah 4 tahun nih dok. Jadi dulu kan udah melalui masa itu ya dok ya. Jadi dapat ilmu baru lagi dari Dr. Shin nih. Nah ini kita mau tali kasih bentar ya dok. Oh iya. Di chat ada, halo Dr. Shane, nice to meet you again since 2012. Dr. Aini Zahra, ex-kos THT, RSUD Bekasi. Pernah satu stase THT dok sama Dr. Aini, ingat nggak dok? Ingat. Dok, oh lagi pelayanan, jadi sambil pelayanan. Jadi Dr. Aini ini di Puskesmas Petamburan sekarang di kelurahan gitu. Jadi waktu kita share ininya infonya langsung Ipe itu Dr. Shen ya satu stase dulu sama aku, salam ya katanya gitu. Terus aku ya dok nanti kita kali kasih ya. Iya siap. Masih ingat dok Ai? Masih Uin Syarif Hidayatullah kalau nggak salah kan dok, ya sambil pelayanan kayak dia pasti denger sih dok. Jadi nggak bisa buka layar. Oke lanjut pertanyaannya dok, ini saking antusiasnya udah banyak banget nih dok pertanyaannya. Aku bacain yang pertama ya. Dari ini kita punya tamu jauh dari Manado, ada Kimberly. Izin tanya dok, apakah ibu full time di rumah perlu pumping dengan pompa ASI atau fokus aja ke DBF dok? Sekarang sudah menyusui 9 bulan rasanya ASI makin sedikit. Katanya harus pumping untuk menaikkan produksi ASI. Monggo dok. Oke. Ibu Kimberly, sekarang kan bayinya umur 9 bulan. Jadi yang perlu diketahui dulu saat bayi udah 6 bulan, itu memang ASI tidak bisa mencukupi 100% lagi seperti saat periode ASI eksklusif gitu. Apalagi di 9 bulan itu biasanya udah mulai 50-50 gitu ya antara ASI sama MPASI. Jadi memang wajar sekali ibu-ibu tuh biasanya kalau bayi mulai MPASI, produksi ASI saya kok jadi berkurang ya. Itu memang wajar terjadi karena kalau produksi ASI tetap banyak kayak pas ASI eksklusif, ibu akan mengalami bengkak-bengkak dan masalah-masalah sumbatan gitu. Jadi memang Tuhan tuh nyiptainnya tuh udah Masya Allah gitu. Nah, kalau Ibu Kimberly apakah perlu pumping-pumping? Ibu lihat dari kurva kenaikan berat badannya.
Kalau dede tetap naik sesuai KBM, nggak usah pumping, udah netein biasa aja sama MPASI aja. Tapi kalau misalnya ternyata berat badan dedenya juga kurang, nggak naik sesuai KBM, boleh digenjot pumping-pumpingnya. Atau MPASI-nya juga ditingkatkan, dipilih makanan-makanan yang tinggi kalori gitu. Ya, Mbak Kimberly gimana, masih bergabung? Udah cukup jawabannya ya? Oke. Oh, Kak, Mbak Hanifah, kemut Kak, jadi aku nggak dengar suara Kakak. Masih kemut Kak? Atau yang mana Kak soalnya biar aku baca? Masih kemut itu? Oke, Nah, Dok. udah. Ya, Oke, Nada. lanjut dari ini juga ada salah satu kawan kita ya, Dok. Assalamualaikum. Dok Shen izin tanya, apakah usia bayi berpengaruh sama komposisi ASI, perbandingan formilk dan hilmilknya? Karena waktu usia bayi saya 0-6 bulan lebih banyak hilmilknya jika dibanding saat usia bayi saya saat ini 8 bulan. Kalau sekarang terlihat lebih banyak formilknya, Dok. Makasih, Dok, dari Bidaneta. Oke. Jadi tadi kan saya sempat ini ya menjelaskan tentang ASI itu menyesuaikan sama kebutuhan bayi per individu gitu. Jadi kalau secara teori sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh. Paling jumlahnya aja yang berkurang, tapi komponennya itu nggak terlalu beda jauh. Mungkin bayi ibu sudah cukup kenyang gitu dari lemak-lemak yang ada di MPASI-nya. Jadi pas dia menghisap payudara ibu, ya dia membutuhkan hilmilknya juga nggak terlalu banyak gitu. Oke, gimana Bidaneta udah terjawab ya? Selanjutnya lagi nih, Dok. Seru-seru banget, Dok, pertanyaannya sampai bingung ini milihnya. Dari Ibu Nova, izin bertanya, Dok, saya tipe ASI dengan lipase tinggi sehingga asip beku cenderung berbau sabun atau besi. Anak hanya mau jika asip beku tersebut dicampur dengan asip fresh. Bagaimana rekomendasi cara tepat untuk mencampur ASI-nya, Dok? Terima kasih. Oke. Iya, pada ibu yang seperti itu memang ada aroma-aromanya ya. Nah, betul, ibu udah benar banget dicampur yang asip fresh sama asip bekunya. Terus bisa juga ibu ngurangin makanan-makanan yang berbau agak kuat. Misal protein hewaninya ibu hindari dulu ikan-ikan kayak gitu. Terus banyakin protein nabatinya, banyakin buah sayurnya. Itu bisa. Terus ibu juga bisa melakukan scalding. Jadi yang beku itu yang sebelum dibekukan, misalnya ibu habis pulang nih dari kantor, itu ibu rebus dulu. Rebusnya hanya sampai tepi-tepi bagian susu di pancinya itu yang gelembung-gelembung. Baru tepi-tepinya aja, langsung habis itu dimatiin. Habis itu langsung dinginkan secara cepat, terus dimasukin ke freezer. Itu bisa meminimalisir baunya, aromanya. Selanjutnya ya, Dok, nanti ada 2 pertanyaan lagi karena sekarang udah jam 3 ya, Dok ya. Yang keempat dari ini rekan kita juga, Bidan Talita, Dok izin tanya. Anakku umur 1 tahun suka banget minum asip dingin pakai gelas dan sendok. Itu boleh gak, Dok? Jadi asipnya yang tidak dihangatkan lagi. BB normal, terima kasih sebelumnya, Dok. Jadi dia sukanya asinya dingin terus disendokin kayak makan es gitu, Dok. Es apa? Es batu, es serut gitu. Boleh gak, Dok, katanya? Boleh. Ada kok bayi-bayi yang emang sukanya yang dingin gitu. Nggak apa-apa, malah enak. Jadi nggak repot. Dan juga kan proses penghangatan itu bisa merusak beberapa komponen kayak enzim gitu kan. Nah, jadi dengan nggak direbus pun kalau bayinya suka malah lebih nggak apa-apa gitu. Iya, sayang. Halo, Dede. Oke.
Iya, jadi boleh ya ibu-ibu ya kalau anaknya mau. Jadi tapi nggak bisa digeneralin ya dok ya. Ya, ada Tergantung anak-anak, anaknya aja. soalnya ada bayi yang sukanya anget kayak payudara gitu. Ada juga yang kayak anaknya bidan Talita tadi ya maunya dingin, ternyata boleh-boleh aja ya dok ya. Boleh. Ini yang terakhir dok, tadi juga ada beberapa tanya soal milk blister. Jadi ada beberapa gimana cara hindarinya gitu dok. Oke. Cara menghindari apa mengobati? Bentar dok. Ini pertanyaannya tips agar tidak kena milk blister dok. Bahasanya gitu. Tips pertama adalah memastikan pengosongan payudaranya rutin, karena milk blister itu kan paling sering akibat stagnasi atau ASI-nya nggak dikeluarin terlalu lama. Jadi kan dia ngendap tuh di saluran ASI. Akhirnya dia menggumpal, nutupin saluran pintu keluarnya. Jadi terjadi milk blister. Jadi pertama itu adalah pastikan pengosongannya rutin. Terus posisi perlekatan juga benar, karena kalau posisi perlekatan tidak benar, bayinya ngisapnya hanya di puting, itu akhirnya terjadi perlukaan. Perlukaan, nanti pas tumbuh jaringan puting yang baru, dia nutupin si saluran ASI-nya. Terus boleh juga kalau memang sering kambuh-kambuhan gitu ya, untuk mencegahnya, ibunya nurunin nurunin konsumsi lemak berlebih gitu. Jadi kayak santan-santan dikurangin kayak gitu. Mengobati milk blister juga dok. Ini ada yang nanya juga mengobati. Kalau dulu itu sebenarnya dengan dicongkel atau ekstraksi gitu ya, dicongkel untuk dikeluarkan atau juga direndam dengan cairan air hangat sama Epsom salt. Tapi guidelines yang terbaru sekarang kurang direkomendasikan, soalnya kalau ekstraksi itu bisa memiliki resiko infeksi. Terus kalau Epsom salt, rendaman Epsom salt itu bisa mengganggu bakteri-bakteri baik yang ada di payudara gitu ya. Jadi sekarang itu penanganannya adalah dengan kompres hangat, terus diberikan salep triamcinolone 3 kali sehari, sama minum obat lecitin buat ngancurin sumbatan ASI-nya gitu. Dok, ada orang dalam mau nanya nih dok, karena ada beberapa karyawan juga yang masih pumping, anaknya juga masih bayi. Pertanyaannya itu, jadi dia habis DBF, kan pumping nih 10 menit, nah itu udah kosong dok, nggak ada lagi yang keluar, apa itu udah kosong. Terus boleh nggak kalau asipnya, kan kita kerja nih dok ya, atau pas di rumah dia pumping, dari yang asip yang udah di kantong pagi, kan misalnya isinya cuma sedikit, boleh digabung nggak sama asip-asip yang siang, yang sore, yang berikut-berikutnya gitu dok, digabungin jadi kantong asip sampai misalnya jumlahnya 120 atau berapa gitu, boleh nggak dok? Oke, untuk pertanyaan pertama, tadi adalah pumping 10 menit habis DBF. Iya, emang biasanya kalau pumping habis DBF itu embun-embun aja, atau nggak cuma ngotorin pantat botol gitu ya. Tapi itu sebenarnya nggak apa-apa, itu buat memicu sinyal tubuh kayak ini yang ngisep nih bayinya nih butuh banyak loh, ini aja udah habis tapi dia masih minta lagi, ya udah kita naikin nih produksi ASI gitu. Jadi prinsipnya sih buat itu. Terus untuk asip dicampur-campur itu boleh dalam 24 jam pertama, yang penting suhunya disamain gitu. Jadi sempat pas September 2021 itu di infonya, di state-nya itu sama AAP, suhu nggak usah disamakan, bisa langsung digabung dalam 24 jam. Tapi ternyata di Oktober 2021 dicabut statement itu dan digantikan suhu harus disamain. Jadi yang pumping pagi itu kan masih anget tuh, masukin ke chiller, yang siang juga masukin chiller, nanti pas sore mau pulang, itu kan sama-sama udah dingin, tinggal digabungin sesuai kebutuhannya gitu. Jadi kita pumping tetap di kantong-kantong yang terpisah, pas suhunya udah sama-sama dingin baru disatuin satu kantong gitu ya dok ya? Ya, betul. Tuh, gimana Mbak? Nggak mau in frame dok? Lalu ya. Lalu. Ini aku karena saking serunya ya, terus pertanyaannya banyak, aku mau pilih satu deh yang mau raise hand, nanti pertanyaannya dibacain. Silakan. Adakah yang mau raise hand?
Kalau nggak ada, aku pilih lagi satu random ya. Itu ada tuh 3 Ah, yang nih, hand. Umar Iyas ya yang paling depan. Umar Iyas pertanyaannya. Atau boleh langsung ditanyain ke Dr. Shane, boleh di-unmute. Umar Iyas. Mana nih pertanyaannya? Coba. Bisa nggak? Bisa di-unmute nggak? Kodenya. Coba aku tanya, aku cari ya. Itu udah di-unmute Ibu Umar Iyas. Selamat sore Ibu Umar Iyas. Oh, ini ketemu pertanyaannya. Berat bayi lahir 2,7 kilo, sekarang usianya 5 bulan 2 minggu, 7,7 kilo. Dari usia 4 ke 5 bulan ini baru naik 100 gram dalam 3 minggu. Sudah disarankan dokter untuk MPASI. Baru MPASI 3 hari yang lalu, menyusu juga sudah dirutinkan karena saya DBF saja. Anak terlihat puas saat menyusui, tapi BB-nya tidak kunjung naik, dok, dan baik. BAK-nya seperti kurang. Oke, jadi tadi agak terputus, ada suara yang kencang. Jadi tadi aku nangkepnya sebulan terakhir ini naiknya cuma 100 gram 100 ya. gram, iya. Terus disuruh MPASI dini dan lanjutkan DBF. Setelah MPASI dini gimana Mbak? Aku tadi kepotong, ada suara kencang. Nyusunya juga udah rutin karena DBF aja. Anaknya puas saat nyusu kelihatannya, tapi BB-nya tetap nggak naik, dok. Terus BAK-nya seperti berkurang. Ibu, oke. Biasanya periode yang tadi aku bilang ya, periode kan ada 3 tuh, batu sandungan kan, umur 3 hari pertama, umur 1-2 minggu, sama 3-6 bulan. Nah, memang di 3-6 bulan tuh sering terjadi BB seret itu. Jadi, MPASI dininya lanjutin aja, sesuai saran dari dokternya. Nah, untuk produksi ASI-nya, Ibu kan Ibu bisa bicara, Ibu full DBF atau pumping juga? Baru-baru aja sih dok pumpingnya, karena kan saya harus ngurus 2 anak gitu, kadang nggak bisa rutin pumping ya. Oke. Nah, jadi pumpingnya Ibu bisa, jadi DBF tetap minimal 8 kali per hari atau semaunya Dede, yang penting nggak kurang dari 8 kali per hari, terutama malam harinya, pas bobo malam harinya ada yang bablas nggak lebih dari 4 jam? Oh iya sih dok, dari usia 3 bulan itu karena tidur siangnya kan sudah sebentar-sebentar ya. Nah, anak saya itu bablas tidurnya sampai subuh dok. Oh, dari jam berapa tuh? Dari jam 9 malam. Oh alah, Masya Allah, banyak banget sesi menyusui yang terlewat ya. Coba dibangunkan Bu, yang periode yang terlalu lama itu. Seenggaknya maksimal 3 jam udah dibangunin untuk disusuin. Iya, awalnya kan saya rutin bangunkan. Terus biasanya kan saya imunisasi ke dokter. Terus saya tanya, dok ini tetap dibangunin atau enggak ya gitu. Gak usah katanya gitu, biar dia tidur aja. Nah semenjak ngikutin saran dokter itu tuh malah kok malah jadi berkurang gitu ya produksi ASI-nya gitu dok. Nah terus saya rutinin lagi semenjak itu. Tapi nggak pernah dibangunkan, tapi tetap disusuin dok, dan tetap nyusu gitu. Ya, sebentar. Iya kakak, bentar ya kakak sayang. Iya, jadi pada kasus yang Ibu nggak apa-apa, itu hilangin aja videonya nggak apa-apa. Jadi untuk kasus Ibu, mungkin pas yang kemarin disarankan untuk Yuda biarin aja bobo terus, itu mungkin perkembangan Dede pertumbuhannya masih bagus gitu. Nah pada kasus-kasus yang BB-nya seret di usia 3-6 bulan tuh sebaiknya tetap dibangunkan, terus tetap diberikan nyusu. Nah Ibu bisa ditambah juga dengan power pumping yang tadi udah saya jelasin ya Bu ya, sama kalau sempat pumping setelah netein gitu di payudara yang telah dihisap gitu Bu.
Terus makannya, komposisinya sama porsi-porsinya seperti tadi di PowerPoint, Ibu pastikan tercukupi ya biar kualitas ASINya bagus. Sama air putihnya jangan lupa. Terus Ibu bisa konsumsi herbal-herbal yang tadi udah aku tuliskan sama dosis-dosisnya ya, sama berapa gramnya. Terus kalau dalam 2 minggu masih nggak ada perkembangan, sebagai konselor laktasi. Mungkin Ibu butuh obat galaktagok untuk meningkatin produksi ASINya, atau mungkin butuh akupunktur gitu. Ke-unmute Mbak Hanifah. Nah. Oke, jadi gitu ya Mbak Umar Iyas ya, semoga terjawab kegelisahannya selama ini. Mohon maaf kepada para pemirsa sekalian yang tidak saya respon lagi raise hand-nya ya, karena keterbatasan waktu kita juga, karena sebenarnya emang seru banget sih dok ya, cuma emang kita punya waktunya sedikit. Mudah-mudahan kalau ada yang mau tanya lagi, nanti kami DM ke dokter boleh ya, nanti jawabannya di-share lagi ke pemirsanya. Jadi kalau mau ada pertanyaan lagi ke Dr. Shen, boleh DM IG-nya Puskesmas Kecamatan Tanah Abang, nanti kita share, nanti jawabannya kita forward ke ibu-ibu sekalian. Kalau Bapak ada yang mau nanya juga boleh ya, gitu. Nah, berhubung waktulah yang memisahkan kita, jadi yang bisa saya garis bawahi di sini webinar kita kali ini adalah peningkatan kuantitas ASI itu bisa kita lakukan dengan kosongan payudara minimal 8 kali per hari, bisa juga menggunakan obat turunan galaktagok tadi, dan alternatif pijat oksitosin atau acupressure. Terus di sini juga saya bisa garis bawahi untuk obat atau herbal, boleh konsul dulu ya ibu-ibu, bapak-bapak ke ahlinya. Jadi nggak, karena kan influencer juga banyak ya dok ya yang udah pakai obat dan herbal segala macam, baiknya tetap juga dikonsulin. Jadi nggak asal beli terus dicoba, oh ini cocok, ternyata mungkin ada efek yang lainnya, kan kita nggak tahu ya dok ya. Jadi boleh dikonsulin dulu sama ke dokter Shen atau ke dokter ahli laktasi lainnya. Terus kalau soal peningkatan kualitasnya adalah asupan makanan yang bergizi seimbang. Jadi patokannya bukan makanan mahal ya ibu-ibu ya, makanan yang terjangkau tapi gizinya seimbang banyak gitu. Jadi jangan berpatokan bahwa makanan gizi seimbang itu mahal, enggak ya ibu-ibu ya. Kayak ikan kembung, sayur bayam tadi ya, terus tahu tempe itu kan gizinya bagus, cuma karena kita kadang suka melihat bercerminnya ke orang lain gitu ya dok ya, jadi kita mikirnya kalau makanan seimbang itu harus yang mahal, padahal nggak kayak gitu ya dok ya. Telur pun gizinya udah bagus gitu, jadi sesuai kemampuan kita masing-masing, tapi makanannya tetap gizi seimbang gitu ya bapak ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, webinar di kesempatan kali ini yang diadakan oleh Puskesmas Kecamatan Tanah Abang dan Dr. Shen Kornis, alhamdulillah lancar. Sekali lagi mohon maaf apabila ada pertanyaan dari undangan sekalian yang tidak bisa saya bacakan. Mudah-mudahan nanti bisa lain waktu kita jawab ya ibu-ibu sekalian. Dari saya cukup sekian. Terima kasih kepada Dr. Shen. Sebelum saya tutup, boleh dibuka kameranya, kita foto bersama ya. Oke. Kita mulai ya, slide 1. Kalian screenshot. Slide kedua. Slide ketiga. Banyak dong. Slide keempat. Oke. Kira ada 10 gitu.
itu slide-nya ya. Ternyata cuma 4 slide, Bun. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Dr. Shane Cornish yang sudah meluangkan waktunya untuk Puskesmas Tanah Abang. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semua ya. Bayi-bayi, makasih udah nonton ya, bayi-bayi. Kita semua juga sehat selalu, keluarga sehat.